Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar. Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdhali la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Sama-sama kita muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala para sesepuh tokoh masyarakat, utamanya kepada penasehat Majelis Rasulullah yang mana saat ini beliau beserta istrinya dalam keadaan menunaikan umrah. Kita doakan beliau beserta keluarganya dengan berkat kemuliaan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dengan berkat kemuliaan para habaib, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, utamanya dengan berkat kemuliaan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdul Haddad. Mudah-mudahan Bapak Edi Saputra beserta keluarganya diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan anak keturunannya menjadi anak keturunan yang saleh salihah, taat Allah Subhanahu wa taala dan berbakti kepada kedua orang tuanya, dan mudah-mudahan dijauhkan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai musibah, bala, fitnah fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Bapak Edi beserta keluarga dan beserta rombongan dimudahkan dalam perjalanannya dalam menunaikan ibadah umrah, dan mudah-mudahan umrahnya diterima semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan balik kembali dalam keadaan selamat, amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Bapak Haji Muslaini dan juga kepada Ustaz Abdul Muti, hadirin yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ucapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ungkapan terima kasih kita kepada Allah yang mana kembali kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah. Bersama-sama kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah di waktu yang sangat mustajabah dengan berkat kemuliaan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dengan berkat kemuliaan para habaib, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, utamanya dengan berkat kemuliaan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Berdasarkan hadis ini, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berkata dalam kitabnya As-Sawa'iqul Muhriqah demikian: wa summi al-Qur'an wa ahlu baiti thaqalain li'anna thaqala kullu nafisin khatirin masunin wa huma kadzalik id kullu minhuma ma'danun lil ulum ad-diniyati wal hikami al-aliyati wal ahkami asy-syar'iyyati walidha hatha hasan itu berpegang, ya, menganjurkan. Walidha hatha alal iktida wat tamassuki bihim, artinya Al-Quran dan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinamakan thaqalain, dua pusaka yang berbobot. Ya. Jadi Al-Quran dan Ahlul Bait Nabi Muhammad ini dua pusaka atau peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat berbobot. Karena sesuatu yang berbobot itu selalu berharga, mulia dan pasti terjaga. Quran nyata sudah. Yang menjaga siapa? Apa dalilnya itu? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun.
Kata Allah Subhanahu wa taala, aku yang menurunkan Al-Qur'an dan aku juga yang menjaga Al-Qur'an. Ini Al-Qur'an tidak bakal bisa diplesetkan dengan tangan-tangan yang jahil. Walaupun satu huruf, walaupun titiknya ada tangan jahil yang mengurangi titiknya, atau ada tangan jahil yang membuang huruf alif atau lainnya, pasti bakal dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada orang yang akan mengetahui bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an, yaitu dengan hufat-hufat, para penghafal Al-Qur'an. Begitulah Al-Qur'an dan keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi dua hal yang selalu berharga. Dua-duanya ini nanti menghadap Nabi Muhammad di telagal Haud, ya, Al-Qur'an dan Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Kedua-duanya merupakan sangat berharga. Maka di akhir zaman nanti, kalau sudah dalam keadaan detik-detik kiamat, Al-Qur'an ini nggak ada tulisannya, sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saat itulah keluarga Nabi Muhammad pun akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi kiamat. Jadi tidak bakal kiamat selagi ada Ahlul Bait Nabi Muhammad. Apabila akan dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh Ahlul Bait Nabi Muhammad akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan panjang umur salafiyah. Mulia dan pasti terjaga. Ya. Karena keduanya merupakan gudangnya ilmu pengetahuan agama, sumbernya hikmah dan hukum. Dan hukum-hukum syariah. Oleh karena itu Rasulullah SAW menganjurkan umatnya supaya berpegang teguh dan mengikuti ajaran keduanya agar tidak tersesat selama-lamanya. Jadi kalau kita bingung, ya minta maaf, sekarang kan banyak akidah-akidah, toreko-toreko, atau ajaran-ajaran yang tentunya mereka mengklaim yang nomor satu. Sebab nggak ada kecap nomor dua, nggak ada. Pasti nomor satu. Kan gitu maksud dia. Nggak ada kecap nomor dua, nggak ada. Pasti nomor satu. Begitu pula dengan ajaran. Si fulan yang paling benar ini. Si fulan yang paling benar ini. Si fulan yang paling benar ini. Semuanya mengaku benar. Bahkan kadang-kadang punya orang lain disalah. Itu bid'ah, itu sesat. Nah, kita bingung. Ini hafal Quran. Meyakinkan ceramahnya, meyakinkan dalilnya. Ini juga meyakinkan. Kita bingung, mana yang benar ini? Si A nyalakan si B. Si B nyalakan si A. Si A nyalakan si C. Si C nyalakan si B. Ya enggak? Itu enggak sekarang. Sekarang malah sekarang semuanya menyalakan satu antara lain. Maka jangan bingung. Ikuti akidah yang di atasnya ditelah diajarkan oleh Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Seperti baca Al-Haddad. Jelas sudah. Siapa yang menyusun? Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Punya murid sampai sekarang. Para Ahlul Bait Nabi Muhammad ngikutin datu-datunya sampai Nabi Muhammad SAW. Al-Habib Abu Bakar Gresik. Nyata sudah. Ajarannya kita ketahui. Torekonya kita ketahui. Beliau dari mana? Dari Habib Ali Habsyi, pengarang Siftud Duror. Habib Ali dari sini sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Nabi, ahlu baiti kasafinatin Nuh. Man raqibaha naja wa man takhallaf anha gharik. Kata Nabi, ahlu baitku, yakni keturunanku itu laksana bahtera Nabi. Siapa yang ngikutin, maka pasti akan selamat. Dan siapa yang berpaling darinya, maka dia akan menjadi orang yang celaka. Cuma, sekarang kan banyak juga ahlul bait, macam-macam juga torekonya kan gitu. Kan? Jadi ikutin kaum tua maksudnya. Ikuti Habib Abu Bakar Gresik, ikuti Habib Ja'far bin Syarwan As-Segaf, ikuti Habib Abdul Haddad, ikuti Habib Ali. Itulah toreko yang pasti benar. Ya, itu pun kata kaum tua. Adapun orang sebelah pasti menyalahkan salah juga. Pak Buan Habib itu ngajarin syirik terus kan gitu. Ngajarin syirik, ngajarin kekufuran, kuburiyun ya. Ya. Kan ada juga gitu, macam-macam kan itu. Ya. Intinya ikutin yang di atasnya nyambung bersama para habaib. Seperti Gus Kumpul. Gus Kumpul atas-atasnya ajarannya sama dengan para habaib. Kiai Hamid
muridnya Habib Ja'far bin Saqwan As-Segaf. Maka ikutin ajaran Thariqah yang nyambung dengan Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan menjadi orang-orang yang selamat kelak di yaumil kiamah, akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Jangan macam-macam. Jangan cari yang macam-macam. Ikuti jalannya yang di situ di atasnya ada habaibnya. Insyaallah selamat. Ya. Kemudian seperti Habib Taufik. Habib Taufik ngikutin Habib Ja'far. Habib Ja'far ngikutin gurunya. Gurunya sampai nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Nggak bakal salah sudah. Dan kalau kita berada di gembongnya Habib Taufik As-Segaf, pasti bersama-sama kelak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Jangan ragu dan jangan takut. Ya. Okay. Kemudian, dan dalam riwayat lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Fala tataqaddamuhuma, fatahliku, wala taksuru anhuma, fatahliku, wala tu'allimuhuma, fa innahum a'lam minkum." Artinya, kata Nabi, janganlah kalian mendahului keduanya, maka kalian akan binasa. Janganlah kalian berada jauh di belakang keduanya, maka kalian akan binasa. Dan janganlah kalian merasa lebih alim dari keduanya, karena sesungguhnya keduanya lebih alim dari kalian. Jadi ini ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya, jangan sampai kita merasa alim daripada Ahlul Bait Nabi Muhammad. Maka kita akan binasa. Akan celaka. Akan menyebabkan hati orang tersebut akan keras. Kalau hati seseorang keras, maka akan dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah, walaupun ibadahnya luar biasa, maka jangan harapkan untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama-ulama ya di Jawa itu ya, walaupun ada ya yang masih ya, soalnya saya mengalami beneran ini ya. Jadi ulama-ulama di Jawa walaupun tua-tua itu kalau kedatangan kalau sholat itu nggak mau jadi imam. Padahal kadang-kadang Fatihahnya nggak jelas juga. Sampai naik. Saya sering soalnya dulu waktu kecil dulu sering jalan-jalan ke kiai-kiai kan. Pengalaman jalan ke kiai-kiai. Sama aja, waduh ya saya nggak bisa ya. Sudah beb, sama aja manggil masih manggil kan, masih muda, masih kecil kan. Sudah sholat, tetap ulamanya ikut belakang. Inilah akhlak yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai merasa lebih alim, lebih pintar daripada Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Fatahliku, kata Nabi. Ini Nabi yang mengatakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad enggak ngomong dari hawa nafsunya. Nabi Muhammad berbicara melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala. Di antara wahyu Allah Subhanahu wa taala, jangan suka mendahului para habaib. Dulukan para habaib. Ada apapun acaranya, habaib harus didulukan. Sebab ini perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau sampai hafal Quran, mau sampai hafal hadis Riyadhus Shalihin, mau sampai hafal Sahih Bukhari, kalau ada habaib datang ke rumah sampean, maka jangan keburu-buru jadi imam. Apa Habib ini enggak fasih? Jangan sampai begitu. Maka fatalib, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mengenai hadis di atas, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, "Tsumma alladziina waqa'a al-hasu 'alaihim minhum innama humul 'arifuna bi kitabillah wa sunnati Rasulullah. Wallahu a'lam bis-shawab." Insyaallah kita lanjutkan minggu akan datang. Mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala dan diistiqomahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.